Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi, masyarakat luas, ataupun yang lainnya. Hal paling bahaya dari korupsi yaitu rakyat menjadi tidak percaya kepada pemimpinnya sendiri. Negara digerogoti dari dalam, dihancurkan dengan diam-diam. Demokrasi pun jadi sebatas jalan untuk berkuasa dan mengeruk harta. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh tindak pidana korupsi yang ada di sekitar daerah saya, yaitu tentang proyek jalan yang dilakukan oleh mantan Bupati Seluma pada tahun 2017 dan merugikan negara sekitar 3,68 miliar. Di sini kasus ini bermula pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam proyek pembangunan jalan Hotmix sebesar 60 miliar yang diduga merugikan negara sekitar 3,68 miliar. Saat itu Jo Resmin Nuryadi yang mengaku anak dari Murman Effendi sebagai pelaku korupsi merangkap sebagai dirut PT Pugu Sakti Permai, rekan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan jalan Hotmix. Nah, pada kasus ini Jo Resmin divonis 4 tahun penjara dan denda sekitar 100 juta dan masa kurungan 1 bulan penjara dan uang gantinya sebesar 2 miliar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap mantan Bupati Seluma Murman Effendi pada sidang keputusan Kamis 16 Februari 2017. Nah, terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama sebagaimana diatur dalam pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain dihukum 2 tahun penjara, Murman dihukum membayar denda sekitar 200 juta dan hakim menetapkan masa tahanan yang dijatuhkan oleh terdakwa mengurangi vonis yang dijatuhkan. Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma diduga melakukan korupsi pembangunan jalan Hotmix dalam proyek tahun jamak di Kabupaten Seluma tahun 2011. Murman Effendi disangkakan melanggar pasal 1 angka 5 Jo pasal 5 angka 4 Jo pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1900 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai salah satu contoh korupsi yang ada di sekitar daerah saya tentang proyek jalan. Nah, dari contoh kasus itu, ada pun beberapa dampak dari korupsi. Yang pertama di bidang ekonomi, yang mengakibatkan menurunnya perekonomian. Yang kedua di bidang sosial dan kemiskinan, yang mengakibatkan semakin banyaknya kemiskinan karena anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain malah digunakan untuk pribadi. Yang ketiga yaitu di bidang birokrasi pemerintahan,
Baiklah, tips-tips agar tidak terjadinya korupsi. Yang pertama, berikan hukum bagi orang yang melakukan korupsi. Memberikan hukum bagi orang yang melakukan korupsi akan menimbulkan efek jerah terhadap orang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu jadilah pemimpin yang berintegritas. Dengan jadinya pemimpin yang berintegritas, maka akan memberikan contoh terhadap anggota-anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir terjadinya korupsi. Nah, selanjutnya yaitu bangun pendidikan moral sejak dini. Dengan membangun pendidikan moral sejak dini, maka kita tidak akan lagi melakukan korupsi. Nah, yaitu selanjutnya lagi tanamkan nilai religi yang intensif. Dengan menanamkan nilai religi yang intensif, maka orang yang beriman tidak akan lagi melakukan korupsi. Nah, selanjutnya lagi yaitu suplemasi hukum yang kuat. Dengan adanya suplemasi hukum yang kuat, maka akan menutup celah bagi orang yang melakukan korupsi. Nah, yang terakhir yaitu menutup celah internasional. Menutup celah internasional, maka para korupsi akan mudah dilacak. Itulah tips dari kelompok kami.